Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Alhamdulillah, kembali saya Yudi Yusfar datang ke tengah-tengah Bapak Ibu Saudara anggota ITMI pada sesi pembinaan organisasi. Masih pada materi besarnya adalah garis-garis besar haluan organisasi, dan pokok bahasan yang akan difokuskan hari ini adalah tentang masih haluan organisasi dan arah perjuangan organisasi ITMI jangka panjang. Sebelum acara ini dilanjutkan, maka tidak lupa-lupanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara anggota khususnya di FKP PWPD dan di grup pengurus yang lainnya agar tidak lupa mensubscribe grup YouTube ITMI. Dan acara ini juga nanti disiar ulangkan oleh Radio Suara ITMI serta di-share pada grup yang terkait dengan ITMI. Oleh karena itu, kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ke grup FKPP PWPD atau ke grup FKPP PWPD atau ke grup yang lain. Atau bisa pada nomor telepon 0852 2005 6467. Sekali lagi, mohon acara ini disimak karena ini sangat penting untuk bahan penyusunan program Bapak Ibu Saudara baik di pusat, wilayah, dan daerah. Baik, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akan kembali mengupas tentang apa yang namanya haluan. Haluan itu adalah kemudi, ibarat haluan itu arah atau kompas, kompas atau arah lah sebuah organisasi. Pada bab 2 dijelaskan haluan organisasi ITMI itu terdiri dari pertama asas, kedua landasan, ketiga potensi perjuangan, keempat pertama asas, kedua landasan, yang ketiga dilanjutkan visi dan misi, kemudian potensi, kondisi objektif. Kondisi objektif itu terdiri dari potensi perjuangan terus tantangan. Nah, sedangkan nanti arah dan perjuangan cita-cita ITMI jangka panjang itu untuk 25 tahun terhitung dari 2004 sampai 2029. Saya kupas kenapa haluan ini, karena penting sekali buat Bapak Ibu Saudara supaya memahaminya ya. Yang pertama adalah asas. Landasan. Landasan ideal ITMI adalah Al-Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, landasan konstitusional, landasan anggarannya yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ITMI. Landasan operasionalnya adalah garis-garis besar haluan organisasi. Jadi perlu dipahami itu. Sekali lagi, landasan ideal, jadi landasan itu pondasi tempat kita berpegang teguh Pertama adalah Islam berdasarkan Al-Quran As-Sunnah. Yang kedua, secara konstitusional organisasi, landasannya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang ketiga, landasan operasional, yaitu garis-garis besar haluan organisasi. Kalau mengenai landasan ideal, kita sudah kupas berkali-kali, juga tentang landasan konstitusional. Nah, saya sekarang akan mencoba mengupas kembali mengenai tentang landasan operasional, landasan di mana kita perlu mengacu dalam penyusunan program.
ada sasaran pokok atau SARPOK, ada aktualisasi jangka panjang, itu untuk, kemudian ada sasaran pokok jangka menengah untuk 5 tahun dan aktualisasi jangka menengah. Tapi yang akan saya kupas adalah tentang haluan dulu. Itu landasan operasional adalah garis besar haluan organisasi. Selanjutnya pada asas perjuangan. Kalau dalam organisasi asas ITMI adalah Islam. Sekarang asas perjuangan. Maksudnya yang harus kita perjuangan apa? Yang pertama adalah dakwah. Jadi hendaknya dijelaskan rumusannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 1. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, wal mau'izah hasanah dengan contoh dan dengan pengajaran, jelas pendidikan, wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh dengan perdebatan, dengan diskusi, tetapi hiya ahsan, asal dengan didasarkan pada argumentasi, dalil yang jelas, yang menambah kecerdasan. Jadi Islam mengajarkan itu. Yang kedua adalah rujukannya kita untuk mencapai khairul ummah. Setidaknya kita ya mengikuti, walaupun tidak sempurna, ingin seperti para sahabat lah. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 110 itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi para sahabat itu, sahabat Rasulullah maksudnya, adalah sebaik-baiknya umat, jadi generasi itu. Kenapa mereka disebut baik? Karena mereka mengajak berbuat ma'ruf, ya, mengajak perbuatan baik, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, walaupun orang-orang kitab itu sebetulnya tahu, tapi sebagian besar, sebagian mengikuti, beriman, dan sebagian lagi mendustainya atau mereka fasik, orang-orang kitab. Nah, dari kita ya, sebagai landasan dakwah itu juga dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan dari kalian yang mengajak pada berbuat baik, ya, melakukan amar ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar, ya. Dan mereka itu akan tergolong sebagai orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Jadi dakwah itu rumusannya di situ. Yang kedua, ukhuwah. Persaudaraan, dalam hal ini yang diutamakan adalah ukhuwah Islamiyah, ya. Dalam surah Ali Imran ayat 103, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'dah an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati linnasi la'allakum tattaqun. Jadi itu surah Ali Imran ayat 103. Ukhuwah itu di situ. Apalagi sabda Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu lil mu'mini
kalbunyan yashudduhum ba'duhum ba'd. Banyaklah tentang sabda-sabda Rasulullah tentang persaudaraan. Jadi persaudaraannya itu harus didasarkan persamaan akidah dan syariat, visinya sama. Asas yang ketiga adalah jam'iyah. Tadi ya sama masih. Wadhkuruni wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Ya. Itu. Asasnya 3 sekali lagi, dakwah, ukhuwah dan jam'iyah. Yang berikutnya adalah setelah asas ya, visi. Visi ITMI itu yaitu izzul Islam, kemuliaan agama Islam. Sungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah itu orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diutamakan adalah mencapai ketakwaan. Mulia dari sisi keduniaan tentu boleh-boleh saja kita memiliki pendidikan yang baik, ilmu yang mumpuni, ya boleh saja. Organisasi yang maju, tapi harus merujuk pada ketakwaan yang diutamakan. Ya, siapa yang harus mulia? Ya pertama agama Islam. Sebagai inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi kita harus yakin itu. Jadi jangan ada lagi kompromi. Yang kedua, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu kan tinggi derajatnya dan tidak ada yang melebihi ketinggian derajat Islam, kedudukan Islam itu. Yang berikutnya adalah dalam surah Al-Maidah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku padamu dan telah kucukupkan nikmatku padamu dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi penegasan Allah, deklarasi Allah inilah yang harus kita jadikan patokan. Kemuliaan Islam itu di situ harus kita jaga, ya, dengan hukum-hukumnya, dengan pola pendekatannya, dengan tata cara kita berucap, berakhlak, berperilaku, harus berupaya Islam yang diutamakan. Nah, dalam program itu asasnya gitu, baik GBHO ataupun program wilayah ataupun program daerah. Yang berikutnya adalah wal muslimin, umat Islam. Ya jelas, karena agamanya harus mulia, ya umatnya juga harus mulia. Kalau itu harus mengikuti ajaran yang sesuai. Makanya program-programnya juga harus mengarah pada itu. Wal makfufin, dan para tunanetra muslim sebagai bagian dari umat. Itu visinya ya. Nah, misinya satu adalah menegakkan syariat Islam. Diwujudkannya untuk mencapai kemuliaan itu menegakkan syariat Islam. Harus dengan jujur dikatakan bahwa kita harus punya cita-cita bahwa kedepannya masyarakat itu memang harus merujuk pada syariat Islam. Walaupun itu tidak mudah, paling tidak pada pribadi keluarga kita, anggota ITMI, ya, dalam organisasi, dalam setiap kita melakukan
permusyawaratan, ya, mengambil keputusan itu harus merujuk pada syariat Islam. Syariat Islam yang bukan hanya karena kepentingan politik atau nafsu syahwat berkuasa, tetapi memang harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kembali lagi ke situ. Yang kedua adalah menjalin silaturahim dengan berbagai pihak yang diliputi semangat ukhuwah Islamiyah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Itu landasannya setidaknya dalam surah An-Nisa ayat 1. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu semua, itu meningkatkan kualitas tunanetra Muslim melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan. Jadi ini yang menjadikan core, ya, intinya adalah pada pendidikan dan pelatihan. Yang keempat adalah meningkatkan kiprah tunanetra Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif tunanetra Muslim dalam mengamalkan syariat Islam, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu untuk misi. Yang berikutnya adalah kondisi objektif yang real. Ya, kita itu ada potensi, ada tantangan. Potensinya satu, masyarakat di Indonesia itu sekitar 88% beragama Islam. Itu potensi besar, harus kita manfaatkan. Yang kedua, pada dasarnya masyarakat itu antusiasme terhadap kegiatan keagamaan itu, terutama keislaman itu sangat haus sekali, sangat besar sekali. Meskipun sekarang dalam kondisi corona misalnya, tetap terbukti dengan banyaknya kajian-kajian secara virtual. Nah, yang ketiga adanya aturan perundang-undangan yang memungkinkan Islam sebagai asas organisasi. Namun demikian tantangannya juga tidak sedikit. Tantangannya yang pertama, terbatasnya SDM. Kita ini terbatasnya SDM, ini tantangan. Yang kedua, tantangannya adalah pemahaman masyarakat terhadap keberadaan disabilitas netral belum sepenuhnya baik. Ya, masih banyak yang menganggap penyandang disabilitas itu sebagai warga the third mungkin, atau the second class, atau the third class, warga kelas 2, warga kelas 3, sehingga yang ditonjolkan adalah charity, ya, bukan kesamaan dan kesetaraan hak. Nah, ini tantangan, ya. Selain itu juga peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas dan kegiatan-kegiatan sebetulnya sudah banyak, tetapi belum optimal, belum mengkerucut pada peningkatan yang lebih esensial, signifikan. Masih terjebak pada kegiatan-kegiatan seremonial. Jadi anggapannya kalau sudah seremonial itu sudah cukup, ya. Kalau sudah HDI sudah terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Padahal ya tidak begitu. Ini perlu tantangan bagi kita. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana aksesibilitas, ya, bukan tidak ada, sudah ada, tapi kalau dibandingkan dengan luasnya negara dan jumlah penduduk khususnya penyandang disabilitas masih belum memadai. Itu tantangan bagi kita. Itu jadi gambarannya tentang haluan. Ini yang harus kita pikirkan. Yang berikutnya adalah arah cita-cita perjuangan jangka panjang. Pertama, sasarannya. Pertama itu terwujudnya
ya, peri kehidupan anggota ITMI khususnya dan tunanetra muslim pada umumnya yang bermartabat, ya, dan sesuai dengan derajat dan martabat umat Islam untuk mencapai kesejahteraan. Ya, harus terwujud kesamaan lah, peri kehidupan yang adil, sesama atas dasar kesamaan martabat. Yang kedua, ya, terbebasnya tunanetra muslim itu dari buta huruf Al-Quran Braille tahun 2029. Visi jangka panjangnya itu ya, sasarannya ya. Nah, tahun 2029 itu harus bebas. Jangan lagi ada tunanetra muslim yang tidak bisa baca Quran Braille atau tidak punya Quran Braille. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah semakin mantapnya eksistensi ITMI dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Jadi nanti tidak hanya terbatas di sekitar Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Asia Tenggara dan internasional. Itu sasaran jangka panjang tahun 2029. Nah, sasaran itu lalu dirinci sesuai dengan bidang. Antara lain, pada bidang organisasi itu diharapkan ya di seluruh Indonesia ya. Kalau katakan provinsinya masih 34 ya sudah harus ada PW pengurus wilayah atau ITMI wilayah. Atau kalau mungkin nanti bertambah sesuai dengan perkembangan harus sudah ada. Kemudian di kabupaten kotanya yang sekarang berjumlah 514 atau bisa jadi nanti lebih, itu harus sudah ada perwakilan. Ya, ITMI daerah. Bahkan tidak hanya itu, di luar negeri pun harus sudah ada perwakilan ITMI, setidak-tidaknya di negara-negara besar dan negara-negara Islam. Itu tahun 2009. Kemudian untuk bidang dakwahnya ya, tahun 2009 itu diharapkan kita sudah punya lembaga penerbitan dan pencetakan Braille yang khusus mencetak Al-Quran Braille dan buku-buku keagamaan, buku keislaman. Prioritasnya itu. Kemudian juga terdapatnya pusat pengkaderan, baik pengkaderan organisasi atau kader dakwah. Kemudian juga terdapatnya pusat penangkalan pemurtadan. Dan untuk bidang pendidikan dan pemberdayaannya, sudah pasti harus dimiliki lembaga pemberdayaan ekonomi, pusat rehabilitasi, dan pusat penelitian pengembangan. Jadi itu jangka panjangnya nanti tahun 2009 diharapkan ITMI sudah memiliki hal-hal seperti itu. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akan sangat senang sekali kalau nanti Bapak Ibu Saudara mengajukan pertanyaan. Sekali lagi bisa lewat grup FKPPWPD. Ya, bisa juga japri ke 0852 2005 6467 atau ke email dppitmi@gmail.com. Sekali lagi, saya mengharapkan saudara-saudara semua yang mendengarkan acara pembinaan organisasi ini dapat mendorong teman dekatnya dan seluruh kenalannya untuk mensubscribe channel YouTube PPITMI. Demikian, sampai bertemu lagi pada 2 minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.